Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2296 sampai bab 2300. Ejekan Fei Kexin membuat Liu Manqiong panik, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak berani. Kakakku masih belajar. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, kamu bisa tidak jatuh cinta saat belajar. Bukankah kamu juga sedang belajar untuk gelar PhD? Kamu belum lulus. Liu Manqiong berkata dengan cepat, aku tidak bermaksud begitu. Fei Kexin melihat ekspresi malunya dan berkata sambil tersenyum, mari kita selesaikan masalah adikku dulu. Saya bertanya lagi, apakah Anda kenal Gu Qiuyi? Bintang besar Gu Qiuyi, Liu Manqiong berseru tanpa sadar, dia adalah idolaku. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ngeri, Gu Qiuyi juga, seperti Ye Chen juga. Fei Kexin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Gu Qiuyi berbeda dari kita. Gu Qiuyi dan Ye Chen bertunangan. Pada tahun-tahun awal ketika keduanya masih muda, keluarga mereka telah mereka bertunangan. Mereka telah mencari Ye Chen selama bertahun-tahun. Mereka baru saja bersatu kembali beberapa waktu yang lalu, dan hubungan mereka masih sama seperti sebelumnya. Pada titik ini, Fei Kexin memandang Liu Manqiong dan bertanya, apakah Anda tahu mengapa Gu Qiuyi keluar dari industri hiburan? Benarkah? Liu Manqiong sudah pusing karena terkejut. Dari wahyu berturut-turut, dia memandang Fei Kexin dengan putus asa dan bertanya, apakah akan menikah dengan Ye Chen? Fei Kexin berkata sambil tersenyum, pasti begitu. Itu saja, tidak perlu memikirkannya. Liu Manqiong berkata, tapi Ye Chen sudah menikah. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, tapi dia sudah lama bertunangan, lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi kamu bilang, dia dan Ye Chen sudah menikah. Istri Chen saat ini, siapa pihak ketiganya? Ini, Liu Manqiong merasa kekuatan komputasi otaknya tidak lagi cukup, sehingga proses yang berkaitan dengan Ye Chen di otaknya menjadi tidak responsif, menyatakan. Dia hanya bisa menggigit bibirnya erat-erat, meminum air dalam diam. Dan setelah menghabiskan puluhan detik untuk menghidupkan kembali otaknya, dia bergumam dengan suara patah-patah, mengapa kamu ingin aku mengenalnya? Rasanya seperti aku menghadapinya untuk pertama kali. Kalau soal masalah emosional, saya memilih kesulitan neraka. Fei Kexin tertawa dan berkata, tidak masalah kesulitan neraka, setidaknya ada banyak orang yang akan melaluinya dengan kamu. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menjadi serius lagi dan berkata, aku memberitahumu ini karena aku sangat berharap kamu bisa dewasa. Cinta adalah perang untuk orang dewasa. Jika kamu ingin berpartisipasi, kamu harus memiliki mentalitas dewasa terlebih dahulu. Hanya dengan memperbaiki mentalitas Anda dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Liu Manqiong mengklik ringan. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, saya mengerti. Terima kasih, Nona Fei. Fei Kexin menyerahkan tisu padanya dan berkata sambil tersenyum, seka air matamu secepatnya. Ye Chen akan segera kembali. Dia sangat pintar dalam segala aspek, tapi dia tidak terlalu cerdas dalam hubungan. Sejauh yang saya tahu, di antara begitu banyak pesaing, hanya Nanako Ito yang benar-benar memberinya inspirasi tiba-tiba. Nanako Ito. Liu Manqiong bertanya dengan heran, kamu maksudmu, Ye Chen menyukai Nanako Ito? Fei Kexin mengangguk, mungkin begitu. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan khusus ke Kyoto untuk menyelamatkannya. Saat itu Ye Chen hampir memecahkan langit di Tokyo untuknya. Ya. Liu Manqiong menyeka air mata dari sudut matanya dan bertanya dengan bingung. Nona Fei, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang Ye Chen? Apakah kalian sudah saling kenal sejak lama? Tidak. Fei Kexin berkata, kami saling mengenal. Tidak lama, hanya 1 atau 2 bulan. Liu Manqiong terkejut dan bertanya padanya, kamu baru mengenal Ye Chen selama 1 atau 2 bulan? Mengapa kamu begitu mengenalnya? Fei Kexin tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, siapa yang menyuruhku menjadi pintar? Aku harus menggali lebih dalam tentang dia. Tetapi semakin dalam aku menggali, semakin dalam aku mendapatkannya. Setelah mengatakan itu,
Fei Kexin berkata sambil tersenyum. Terkadang menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Saya tahu ketika dia menyukai Nanako Ito. Sama seperti Anda, saya sedih sepanjang hari, Liu. Man Qiong bahkan lebih bingung. Nona Fei, bagaimana Anda tahu? Fei Kexin tersenyum dan berkata, hanya alasan. Setelah itu, Fei Kexin berkata kepada Mi Cholai, pertama-tama, sejauh yang saya tahu, Nanako Ito terluka parah saat dia berkompetisi di Jinling. Media pernah mengatakan bahwa hidupnya dalam bahaya. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Ini adalah petunjuk pertama. Kedua, Ye tak lama setelah Ito Nanako terluka dan kembali ke Tiongkok, Tatsu meninggalkan negara itu dan pergi ke Jepang. Di permukaan, dia akan mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Namun, serangkaian pembunuhan yang sangat serius segera terjadi di Tokyo. Beberapa keluarga besar menjadi iri, jadi mereka bahkan Takehiko Ito, ayah dari Nanako Ito, hampir mati dalam tawuran itu, tapi tahukah kamu apa yang menarik? Liu Man Qiong bertanya dengan bingung. Ada apa? Fei Kexin berkata dengan serius. Yang menarik adalah, begitu banyak orang meninggal di beberapa keluarga besar di Jepang, dan salah satunya musnah. Takehiko Ito juga diamputasi kakinya karena terluka parah. Namun, setelah itu, Nanako Ito yang terluka parah, secara ajaib sembuh, dan dia bahkan melangkah maju untuk mengambil alih keluarga Ito. Menurut Anda mengapa demikian? Liu Man Qiong menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menebaknya. Apakah ini keajaiban medis? Fei Kexin tersenyum, bagaimana bisa ada begitu banyak medis keajaiban? Benarkah, keajaiban medis adalah Ye Chen? Dia memiliki dua ramuan yang tak ternilai harganya. Yang satu disebut pil peremajaan, dan yang lainnya disebut pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Pil yang terakhir dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan ribuan luka. Yang pertama bahkan lebih menakjubkan dan bahkan dapat membuat orang 20 tahun lebih muda usia. Liu Man Qiong bertanya dengan heran, apakah memang ada ramuan ajaib seperti itu? Tentu saja, Fei Kexin berkata dengan serius. Anda tidak dapat membeli pil peremajaan dengan 300 miliar dolar AS. Meskipun pil penyebar darah dan penyelamat jantung kurang berharga, namun juga sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Ito Nanako secara ajaib dapat melakukannya. Di sana hanya ada satu kemungkinan dia bisa disembuhkan, yaitu Ye Chen yang menyembuhkannya. Berbicara tentang ini, Fei Kexin berkata dengan rasa iri di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang membuat Nanako Ito kuat, tapi saya tahu bahwa dia pasti sangat penting di hati Ye Chen, Liu. Man Qiong terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi, dia tanpa sadar mengeluarkan pil dali yang diberikan Ye Chen dari tas tangannya, menyerahkannya kepada Fei Kexin, dan bertanya, Nona Fei, lihat ini obat mujarab macam apa itu? Ketika Fei Kexin melihat kotak kayu kecil di tangannya, dia merasa seperti disambar petir, dan berseru, apakah ini pil peremajaan, Nona Liu? Di mana Anda mendapatkannya, Liu? Man Qiong berkata dengan jujur, saya datang ke sini untuk makan bersama Ye Chen sebelumnya. Kebetulan itu adalah hari ulang tahun saya di kalender lunar. Saya dengan santai memberitahu Ye Chen dan memintanya memberi saya hadiah ulang tahun, dan dia mengeluarkan dali ini pil. Anda memberikannya kepada saya, dan apalagi yang Anda katakan, menyuruh saya untuk menyimpannya dengan baik, jika saya sakit parah atau terluka di masa depan, saya akan mengeluarkannya dan memakannya. Fei Kexin tertegun lama sekali, dan tiba-tiba berkata, kalau begitu begini, ini seharusnya menjadi pil penghemat darah. Saat dia mengatakan itu, dia menatap mata Liu Man Qiong dan berkata dengan sangat rumit ekspresi, Nona Liu, Ye Chen seharusnya benar-benar peduli padamu. Anda mungkin tidak, Anda tahu, banyak orang telah meminta pil ini. Bahkan ketika kakek saya sedang sekarat, saya berlutut di tanah dan memohon padanya, tapi aku hanya mendapat setengahnya untuk kakekku. Liu Man Qiong tidak menyangka bahwa hadiah ulang tahun yang Ye Chen berikan padanya dengan santai akan sangat mahal. Harganya sangat mahal, bahkan lelaki tua dari keluarga Fei hanya mendapat setengahnya dari Ye Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, tiba-tiba perasaan campur aduk muncul di hatinya.
Pada saat ini, ada kegembiraan kekanak-kanakan di hatinya, tetapi juga rasa takut menerima hadiah gratis. Namun, dia tidak menyangka kata-kata Fei Kexin selanjutnya akan mengejutkannya hingga tidak bisa berkata-kata. Saya melihat Fei Kexin berjuang untuk waktu yang lama, memandang Liu Manqiong, dan bertanya dengan sangat serius, "Nona Liu, apakah Anda berencana menjual pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini? Jika Anda berencana menjualnya, saya bersedia untuk membayar 10 miliar dolar AS. Tidak. Hanya sedikit orang yang mengetahui nilai sebenarnya dari pil peremajaan dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung lebih baik daripada Fei Kexin. Tak perlu dikatakan lagi, pil peremajaan adalah obat ajaib yang bisa dijual seharga 300 miliar dolar AS. Bahkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung adalah yang terbaik yang bisa menyembuhkan ratusan penyakit dan luka. Bahkan orang yang sekarat pun bisa hidup untuk itu, 3 hingga 5 tahun. Bagi orang yang putus asa, ia bahkan rela menukar 5 tahun hidupnya dengan 50.000 yuan. Seperti halnya anak-anak muda yang menjual ginjalnya hanya untuk membeli iPhone, untuk 20.000 hingga 30.000 yuan. Bahkan biarlah umurnya diperpendek lebih banyak dari 10 tahun. Namun, bagi orang-orang di puncak piramida yang memiliki kekayaan terbanyak di dunia, mereka bahkan rela mengeluarkan uang 1 miliar bahkan miliaran dolar untuk memperpanjang umurnya meski hanya 1 tahun. Fei Kexin berharap dapat membeli Sue Sinsing dan, jika di kemudian hari ada masalah lain dengan kesehatan kakeknya, dengan obat ini ia dapat memastikan bahwa ia dapat melewati kesulitan tersebut dengan selamat. Oleh karena itu, bahkan 10 miliar dolar AS tidak berarti apa-apa bagi Fei Kexin, dan di matanya, jika dia dapat membeli pil penyebar darah dan penyelamat jantung dengan harga ini, itu dianggap sangat bagus. Kulit kepala Liu Manqiong menjadi mati rasa setelah mendengar ini. Dia tidak percaya bahwa hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen sebenarnya bernilai 10 miliar dolar AS di mata Fei Kexin. Ayah telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menciptakan kekayaan keluarga hampir 10 miliar dolar AS, dan sekarang, pil yang diberikan Ye Chen kepadanya bisa dengan mudah sepadan dengan usaha seumur hidupnya. Hal ini mengejutkan Liu Manqiong dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Liu Manqiong berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Fei, pil ini adalah hadiah ulang tahun Ye Chen untuk saya. Saya ingin menyimpannya dengan baik, dan saya harap Anda dapat memahaminya." Fei Kexin sedikit. Dia tertegun, tapi dia dengan cepat bereaksi, tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini adalah hadiah darinya. Itu pasti sangat berarti bagimu." Saat dia mengatakan itu, Fei Kexin tiba-tiba merasa sedih. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lebih penting daripada Gu Qiuyi atau Ito Nanako dalam pikiran Ye Chen. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak sepenting Liu Manqiong dalam pikiran Ye Chen. Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mengapa Ye Chen dan Liu Manqiong baru saling kenal selama beberapa hari? Mengapa Ye Chen begitu baik padanya? Memikirkan hal ini, dia menatap Liu Manqiong lagi. Harus saya akui bahwa Liu Manqiong memang sangat cantik. Gadis yang biasanya agak penyendiri dan sangat lembut ini, setelah dia menangis begitu keras, saya semakin merasa kasihan padanya. Tapi Fei Kexin merasa dia tidak lebih buruk dari Liu Manqiong. Pada saat ini, Liu Manqiong melihat Fei Kexin menatapnya dengan bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nona Fei, kamu tidak akan marah padaku, kan?" Fei Kexin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tentu saja tidak. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kotak kayu kecil di tangan Liu Manqiong dan berkata, "Nona Liu, sebaiknya kamu menyimpan ramuan ini. Benda ini tak ternilai harganya, jadi cobalah untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal itu, oke, Liu?" Manqiong dia mengangguk, meletakkan kotak kayu kecil itu di dekat tubuhnya, lalu teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya pada Fei Kexin, "Ngomong-ngomong, Nona Fei, bagaimana kamu tahu begitu? Banyak tentang Ye Chen, rasanya kamu sangat mengenalnya." Fei Kexin dia tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, "Ketika saya di Jinling, saya diam-diam menyelidiki situasinya,
dan ditambah dengan beberapa milik saya alasannya sendiri, banyak hal yang diselesaikan, Liu Manqiong tidak bisa tidak mengagumi. Fei wanita muda itu benar-benar pintar, saya tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Pintar, Fei Kexin tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya menjadi pintar. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut, seolah dia ingin memahami sesuatu. Faktanya, Fei Kexin tahu bahwa Ye Chen sepertinya selalu merasa jauh darinya. Dia tidak pernah mengetahui alasannya sebelumnya, dan berpikir bahwa dia sengaja menggunakan nama samaran Zhan Feier untuk menipu Ye Chen dan membuat Ye Chen merasa tidak puas dengannya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan jawabannya. Alasan mengapa Ye Chen menjaga jarak tertentu dari dirinya mungkin karena menurutnya dia terlalu pintar. Bagi seseorang dengan identitas ganda seperti Ye Chen, dia pasti tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentang dirinya, dan karena dia terlalu pintar dan mampu mengumpulkan dan menyimpulkan rahasia tersembunyi dari berbagai petunjuk, dia pasti akan membawa konsekuensi tertentu pada dirinya. Ye Chen merasakan krisis. Oleh karena itu, wajar jika Ye Chen menjaga jarak tertentu dari dirinya. Setelah memikirkan hal ini, Fei Kexin tiba-tiba merasa sedikit kesal. Orang sering mengatakan bahwa kepintaran membawa pada kesalahan, dan saya mungkin juga menafsirkan kalimat ini dengan cara lain. Saat ini, Fei Kexin melihat Ye Chen berjalan dari seberang jalan. Jadi, dia buru-buru berbisik kepada Liu Manqiong, "Nona Liu, Tuan Ye sudah kembali. Jangan biarkan dia tahu apa yang baru saja kita bicarakan." Liu Manqiong mengangguk dengan cepat, "Jangan khawatir, Nona Fei, saya mengerti." Segera, Ye Chen kembali dengan tas ponsel yang baru dibeli. Dia tidak repot-repot duduk, jadi dia meletakkan casing ponselnya di depan Liu Manqiong dan berkata, "Nona Manqiong, coba casing ponsel ini, saya membeli yang buram sehingga Anda tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Telepon, ada celah." Setelah Liu Manqiong diajari oleh Fei Kexin dan mempelajari nilai pil pengusir darah dan penyelamat jantung, keluhannya sebelumnya terhapus, digantikan oleh perasaan yang tulus. Melihat keistimewaan Ye Chen kapan dia pergi membeli casing ponsel untuk dirinya sendiri, dia merasa sedikit malu di dalam hatinya, jadi dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Melihat suasana hatinya sudah sangat tenang, Ye Chen merasa lega, tersenyum kecil, dan berkata, "Jika Anda tidak ingin mengganti ponsel baru, sebaiknya selalu pakai casing ponsel. Jika tidak maka akan tergores." "Saya mengerti, Tuan Ye." Liu Manqiong mengangguk berulang kali dan dengan cepat membuka casing ponselnya. Dia menutup ponselnya yang rusak. Casing ponselnya pas dan sangat praktis. Bahkan terdapat pola kartun di bagian belakang. Polanya adalah kartun anak anjing yang sangat lucu. Liu Manqiong sepertinya sangat menyukai casing ponsel ini. Mau tak mau dia memainkannya berulang kali, dan suasana hatinya langsung membaik. Fei Ke, yang berada di samping, senang melihat senyum kekanak-kanakan Liu Manqiong, dan tidak bisa menahan rasa iri di dalam hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kepribadian yang lembut sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Saya mungkin tidak akan pernah bisa seperti Liu Manqiong dalam hidup ini." Membuat Ye Chen ingin menjaganya. Dia, dalam hal ini, mungkin lebih baik jadikan dirimu lebih kuat dan temani dia dengan cara lain. Ye Chen membeli kembali casing ponselnya, dan episode di ponselnya dianggap sebagai satu bab. Namun, Ye Chen tidak pernah mengerti alasan mengapa Liu Manqiong menangis begitu keras di tengah hujan. Kali ini, para pedagang di jajanan pinggir jalan menunjukkan kualitasnya yang sangat ramah dan menumpuk segala jenis jajanan lezat di atas meja untuk 3 orang. Jadi, mereka bertiga diam-diam melupakan kejadian itu dan mengobrol sambil makan. Di tengah makan, Liu Manqiong menatap Ye Chen dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, kapan Anda berencana untuk kembali?" Ye Chen dengan santai berkata, "Besok malam, saya tidak tahu apakah ayahmu telah menyelesaikan masalahnya dari villa sebelah. Jika demikian,
saya bisa kembali besok setelah Paman Zong dan keluarganya pindah ke rumah lain. Liu Manqiong merasa sedikit kecewa dan mau tidak mau bertanya kepadanya, Tuan Ye, jangan Anda berencana untuk tinggal di Pulau Hong Kong selama beberapa hari lagi? Tidak, Ye Chen tersenyum sedikit, berkata, istri saya masih menunggu saya di Amerika Serikat, dan saya tidak bisa menunggu terlalu lama di sini, karena dia telah menerima kenyataan bahwa Ye Chen punya istri. Ekspresi Liu Manqiong tidak terlalu bermasalah. Dia hanya mengangguk ringan dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, Anda berasal dari Amerika Serikat, saya pikir Anda berasal dari daratan. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya pernah ke daratan sebelumnya, tetapi istri saya pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia menghadiri pelatihan, jadi saya pergi bersamanya dan kembali ke daratan setelah pelatihan. Liu Manqiong mengangguk, sepertinya berpikir sejenak, dan kemudian bertanya kepada Fei Kexin, Ms. Fei, tolong kembali dengan Tuan Ye juga. Iya, Fei Kexin mengangguk dan berkata, Tuan Ye dan saya akan naik pesawat kembali, dan kita bisa mengobrol di jalan. Liu Manqiong mengangguk sedikit. Pertanyaan dia yang baru saja dipikirkan kini telah diputuskan. Jadi dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, kalau begitu, saya harap perjalanan Anda aman sebelumnya. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Pulau Hong Kong di masa depan, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin. Ye Chen dan Fei Kexin secara alami setuju. Tetapi Ye Chen tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa di masa depan, dia seharusnya tidak datang ke Pulau Hong Kong lagi. Ye Chen sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Liu Manqiong, seorang gadis yang pengalaman hidupnya selaras dengan pengalamannya sendiri. Namun, Ye Chen juga tahu di alam bawah sadarnya bahwa dia sekarang berhutang lebih dari satu. Gadis-gadis seperti Gu Qiuyi, Song Wanting, dan Ito Nanako semuanya mengungkapkan perasaan mereka kepadanya dengan sangat jelas. Jadi saat dia menghadapi gadis lain, dia tanpa sadar akan menjaga jarak tertentu dari mereka. Ambil contoh Fei Kexin, jika dia tidak membutuhkan bantuannya dalam sesuatu, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Adapun Liu Manqiong, Ye Chen hanya berharap dia bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan, membantunya menjaga jajanan pinggir jalan yang sangat berarti baginya, dan meninggalkannya pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang bisa menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis. Setelah itu, perpotongan keduanya itu saja untuk saat ini. Setelah makan, melihat saat itu sudah jam 9 malam, Ye Chen berkata kepada Liu Manqiong, ini sudah larut, mari kita berhenti di sini hari ini. Nona Manqiong harus kembali dan istirahat lebih awal. Liu Manqiong mengangguk dan bertanya padanya, dan Fei Kexin, bagaimana Tuan Ye dan Nona Fei kembali ke hotel? Apakah Anda ingin saya mengantarmu? Fei Kexin tersenyum dan berkata, saya menyetir, saya akan mengantar Tuan Ye kembali. Liu Manqiong mengangguk sedikit tidak nyaman sedih berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya akan beristirahat di rumah besok. Jika Anda pergi menghadiri upacara pindah rumah di rumah baru Paman Zong, Anda bisa datang kepada saya kalau begitu. Oke. Ye Chen setuju dan berkata, kalau begitu saya akan menghubungi Anda besok. Kemudian, ketiga orang itu meninggalkan jalan jajanan itu dan sampai ke tempat parkir. Ye Chen masuk ke dalam Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Fei Kexin, sedangkan Liu Manqiong masuk ke dalam Tesla miliknya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Fei Kexin keluar dari tempat parkir, tetapi Liu Manqiong tidak terburu-buru pergi. Sebaliknya, dia menyalakan ponselnya dan memasukkan sederet kata di mesin pencari, berapa banyak universitas yang ada di Jinling. Segera, mesin pencari daftar semua universitas di Jinling disajikan. Liu Manqiong melihat sekilas dan menemukan bahwa sekolah dengan kekuatan dan reputasi terbaik adalah Universitas Jinling. Jadi, dia membuka situs resmi Universitas Jinling dan menemukan halaman rekrutmen bakat Universitas Jinling di situs resminya. Dia dengan cermat membaca halaman tingkat kedua kata demi kata, dan akhirnya melihat kategori rekrutmen yang sangat cocok untuknya. Kategori ini disebut rencana pengenalan bakat tingkat tinggi. Di antaranya ada 2 rencana pengenalan talenta,
Yang pertama adalah memperkenalkan ulama ternama dengan reputasi tertentu di seluruh dunia. Persyaratannya sangat tinggi. Liu Manqiong yang belum lulus PhD tidak memenuhi aturan. Namun, rencana kedua untuk memperkenalkan talenta muda luar biasa tiba-tiba mengejutkan Liu Manqiong. Dalam rencana pengenalan talenta-talenta muda berprestasi ini, syarat utamanya adalah mereka harus memiliki gelar doktor dari universitas ternama dalam dan luar negeri, serta harus memperoleh prestasi akademik tertentu di bidang profesinya masing-masing. Liu Manqiong akan segera memasuki musim kelulusan. Dalam waktu setengah bulan atau paling lama 1 bulan, ia akan dapat menyelesaikan ujian akhir dan berhasil memperoleh gelar doktor. Meskipun Liu Manqiong belajar bahasa Mandarin dan tidak melakukan penelitian ilmiah apapun, ada juga banyak beasiswa di bidang humaniora dalam bahasa Mandarin, dan kebetulan dia telah memperoleh beberapa hasil akademis yang otoritatif. Oleh karena itu, berdasarkan kondisinya, ia telah sepenuhnya memenuhi persyaratan rencana pengenalan talenta muda berprestasi. Oleh karena itu, Liu Manqiong menuliskan alamat email lamaran program perkenalan ini tanpa berpikir panjang, dan ketika dia siap untuk pulang, dia segera mengisi informasi lamaran untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tempat. Jika memungkinkan, setelah lulus PhD, saya bisa langsung bekerja di Jinling University. Dan dia sudah tahu dari percakapan dengan Fei Kexin barusan bahwa kota tempat tinggal Ye Chen di daratan adalah Jinling. Jadi, dengan cara ini, saya bisa tinggal di kota yang sama dengan Ye Chen di masa depan. Memikirkan hal ini, seluruh mentalitasnya tiba-tiba menjadi cerah dalam sekejap, dan suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Dia berencana untuk tidak memberitahu siapapun tentang keputusan ini untuk saat ini, terutama untuk tidak memberitahu Ye Chen. Cobalah untuk mendapatkan pemberitahuan penerimaan dari Universitas Jinling dengan lancar, lalu terbang ke Jinling tanpa ragu untuk memberi kejutan pada Ye Chen. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa Ye Chen adalah pria yang sudah menikah, sekarang dia hanya ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu Ye Chen, dan solusi terbaik saat ini adalah bekerja di Jinling. Setelah mengambil keputusan, Liu Manqiong pulang ke rumah dengan hati yang bersemangat. Pada saat yang sama, saat mengemudikan mobil, Fei Kexin berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah ada masalah yang belum terselesaikan saat Anda datang ke Pulau Hong Kong kali ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, karena selama keluarga Paman Zong berhasil pindah, dan saya dapat menganggapnya sukses." Fei Kexin bertanya kepadanya, "Apakah Anda tidak akan berkomunikasi dengan Tuan Chen tentang hal-hal berikut? Anda telah bekerja sangat keras untuk membantunya, dan kamu juga harus berharap dia bisa dimanfaatkan olehmu di masa depan, benar?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Aku memang berpikir begitu sebelumnya, tapi sekarang aku berubah pikiran. Paman Zong sudah lama jauh dari rumah bertahun-tahun dan memiliki terlalu banyak kekurangan dalam hidupnya. Setelah akhirnya kembali, dia harus berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun masa depan, biarkan saja alam mengambil jalannya." Saat ini, rumah tua keluarga Chen, ini adalah rumah tua yang terletak di Sam Sui Po, Pulau Hong Kong, luas sebenarnya yang bisa digunakan hanya lebih dari 30 meter persegi. Di Pulau Hong Kong, di mana harga tanah sangat mahal, memiliki rumah seluas lebih dari 30 meter persegi sudah melebihi kemampuan banyak orang. Di kota tembok Kowloon saat itu, banyak keluarga yang terdiri dari 5 atau bahkan 8 orang memadati ruang peti mati yang luasnya kurang dari 10 meter persegi. Sebagai perbandingan, rumah keluarga Chen di Sam Sui Po bisa dibilang lolos dari predikat kumuh. Chen Zhaozong dibesarkan di sini ketika dia masih kecil, kemudian ayahnya menghasilkan banyak uang dengan memasak angsa panggang, dan keluarganya pindah ke pusat kota yang ramai di Pulau Hong Kong. Kemudian Chen Zhaozong menjadi manajer profesional terkenal di Pulau Hong Kong, membantu Liu Jiahui menghasilkan banyak uang, dan dia juga menghasilkan banyak uang. Rumah keluarga Chen juga berubah dari sebuah bangunan di pusat kota menjadi townhouse yang berharga. Itulah yang dikenal di daratan, kata townhouse. Ketika Chen Zhaozong meninggalkan Pulau Hong Kong, kondisi keluarganya relatif baik, tetapi karena dia menyinggung Liu Jiahui, seluruh keluarga ikut terlibat,
sulit bagi adik-adiknya untuk mendapatkan pekerjaan, dan bahkan cinta dan pernikahan mereka sangat terpengaruh. Bisnis kedai angsa panggang milik keluarga juga anjlok. Selama bertahun-tahun, demi menafkahi adik-adiknya untuk belajar, untuk memberikan pengobatan bagi orang tuanya, dan untuk menghidupi keluarga, rumah bertingkat keluarga Chen telah lama dijual. Untungnya, ayah tua Chen Zhaozong sangat bernostalgia dan tidak memindahkan Sam Sui Po ke Sam Sui Po. Bahkan setelah makmur, rumah tua itu dijual, sehingga keluarga tersebut akhirnya memiliki tempat tinggal. Kedua adik perempuan Chen Zhaozong, tanpa kecuali, semuanya sudah menikah dengan pekerja migran di Pulau Hong Kong. Alasannya karena semua orang di Pulau Hong Kong tahu bahwa saudara laki-laki mereka telah menyinggung Liu Jiahui, sehingga tidak ada yang berani menikahi mereka. Adik laki-laki Chen Zhaozong, Chen Zhaozu, cukup beruntung. Pacarnya yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun tidak pernah meninggalkannya. Keduanya mengatasi segala kesulitan dan akhirnya meraih kesuksesan. Saat ini, rumah tua tersebut ditempati oleh keluarga Chen Zhaozu yang beranggotakan 3 orang dan wanita tua tersebut. Meski sudah sangat ramai, Chen Zhaozu masih memisahkan ruangan tersendiri untuk ibu tua tersebut dan memasang AC jendela untuk ibu tua tersebut. Ibu memiliki sebuah atap di atas kepalanya. Namun, Chen Zhaozong tiba-tiba kembali, yang tiba-tiba membentangkan rumah sempit itu. Ketika keluarganya kembali ke sini setelah memberi penghormatan kepada ayah Chen, wanita tua itu berkata kepada Chen Zhaozong dengan rasa malu, "Ah Zong, rumahnya terlalu ramai. Anda dapat menginap di hotel sebelah malam ini. Hotel dibuka oleh Anda teman bermain masa kecil dan paman yang baik. Ah Cheng dari rumah, dia sering datang ke rumah untuk membantu selama bertahun-tahun, dan sering bertanya tentangmu. Kamu bisa menginap di sana 1 malam dulu. Besok, Ibu akan meminta Azu untuk membeli tempat tidur dan ganti tempat tidur di kamar Ibu. Maka kamu akan tinggal sekamar dengan Ibu." Chen Zhaozong buru-buru berkata, "Bu, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan tinggal bersamamu sepanjang hari dan menginap di hotel di malam hari. Setelah beberapa hari ini, saya akan pergi bekerja." Wanita tua itu berkata dengan sedih, "Kamu akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun. Jangan terburu-buru untuk segera bekerja, istirahatlah yang baik dulu." Chen Zhaozong menjelaskan, "Bu, Tuan Ye telah banyak membantu saya. Selagi saya masih punya waktu, dengan sedikit usaha, selama dia tidak keberatan, saya berencana bekerja keras untuknya di masa depan. Sebagian besar bisnisnya adalah di daratan. Jika dia membutuhkan saya mungkin pergi bekerja di daratan." Saat dia mengatakan itu, Chen Zhaozong mengambil dari barang bawaannya. Dia mengeluarkan uang tunai $30.000 AS, menyerahkannya kepada adik laki-lakinya Chen Zhaozu, dan berkata, "Azu, saya belum menabung banyak uang selama beberapa tahun ini. Ketika saya pergi, saya menyerahkan toko itu kepada Qiang Zai. Hanya $30.000 AS ini, saya membawa kembali deposit dolar AS. Anda dapat menyimpan uang ini untuk mensubsidi keluargamu." Chen Zhaozu buru-buru menolak, "Saudaraku, ini adalah uang hasil jerih payahmu sendiri. Bagaimana aku bisa menerimanya? Selain itu, penghasilanku cukup stabil sekarang. Ibuku sudah pulih. Kamu tidak perlu membayar tagihan medis yang tinggi di masa depan. Anda dapat menyimpan uang ini untuk diri Anda sendiri." Chen Zhaozong tersenyum dan berkata, "Dengan jumlah uang yang begitu kecil, Anda dapat membeli mobil paling banyak di Pulau Hong Kong. Kakak laki-laki tertua saya tidak memiliki kemampuan, jadi dia hanya punya sedikit kemampuan ini." "Jangan khawatir, simpanlah. Aku punya cukup makanan sekarang dan seluruh keluarga tidak lapar. Tidak ada gunanya menyimpan uang. Di masa depan, jika Tuan Ye menganggapku tinggi dan mengurus makanan dan akomodasiku, aku akan puas. Jika Tuan Ye tidak membutuhkanku, aku akan melakukannya. Aku akan mendirikan kios yang menjual angsa panggang di Sam Sui Po. Jika waktunya tiba, aku akan memintamu untuk dapatkan sejumlah modal dan kamu akan menyimpannya untukku." Wanita tua itu juga berkata saat ini, "Azu, karena kakakmu berkata begitu, kamu dapat mengambil uangnya. Ambillah, kakak tertuamu tidak kembali. Ini keluarga mendengarkan saya. Sekarang kakak laki-laki tertua Anda telah kembali.
keluarga ini akan mendengarkan kakak laki-laki tertua Anda. Chen Zhaozu sangat mengagumi kakak laki-laki tertuanya. Sejak dia masih kecil, mengetahui bahwa kakak laki-laki tertuanya adalah pria dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang hebat. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan tegas, "Baiklah Bu, saya akan mendengarkan kakak tertua saya mulai sekarang." Wanita tua itu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Saat kakak tertua Anda kembali, kami keluarga akhirnya akan bahagia. Kami bersatu kembali, dan konflik antara dia dan Liu Jiahui telah diselesaikan. Di masa depan, tidak ada seorang pun di Pulau Hong Kong yang akan mempersulit keluarga kami. Kalian berdua bersaudara akan bekerja sama untuk membuat keluarga kami bahagia." Keluarga berbalik. Chen Zhaozong tahu bahwa keluarganya telah berada di Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun. "Saya pasti sering diintimidasi dan dikucilkan, dan saya merasa sangat bersalah." Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar di luar. "Apakah Bibi ada di rumah?" Wanita tua itu berkata dengan terkejut, "Oh, ini Nona Fang." Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan mendekat dan membuka pintu. Fang Jiaxin tidak menyangka bahwa wanita tua itulah yang membukakan pintu dan berkata dengan terkejut, "Bibi, kamu baik-baik saja? Saya baru saja pergi ke rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit mengatakan kamu hilang dan bahkan tidak pergi melalui prosedur pemulangan, jadi saya buru-buru menemukan Anda. Ini dia." Wanita tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Nona Fang, terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja sekarang. Azong membawakan kembali pil, dan saya baik-baik saja setelah meminumnya." Liu Jiahui di samping terkejut ketika mendengar ini, diam-diam berpikir, orang-orang yang diam-diam menyelidiki keluarga Chen memberitahu saya 2 hari yang lalu bahwa wanita tua itu tidak dapat hidup selama beberapa waktu, berhari-hari. Jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi baik-baik saja? Mungkinkah pil yang dia bicarakan diberikan oleh Ye Chen? Benar. Pada saat ini, wanita tua itu juga memperhatikan Liu Jiahui di sebelah Fang Jiaxin. Jadi dia tiba-tiba menjadi gugup dan berkata tanpa berpikir, "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah menyelesaikan perbedaan dengan Ah Zongku?" Liu Jiahui meminta maaf. Dia tersenyum dan berkata, "Bibi, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada kamu dan Ah Zong. Itu adalah kesalahanku sebelumnya. Tapi sekarang aku sangat menyadari kesalahanku dan kerugian yang ditimbulkannya pada Ah Zong dan kamu. Jadi aku dengan tulus aku sangat berharap kamu dan Ah Zong dapat memberiku kesempatan untuk mengubah caraku." Chen Zhaozong terkejut dan dengan cepat berkata, "Tuan Liu, bukankah kita sudah menyetujui masalah sebelumnya hari ini? Saya semua ada yang salah. Jadi mari kita selesaikan masalah ini dan berhenti mengkhawatirkan siapa yang benar dan siapa yang salah." Liu Jiahui berkata dalam hatinya, "Sialan, apakah menurutmu aku ingin berdebat denganmu tentang ini lagi? Aku di sini karena Ye Chen memaksaku untuk datang. Jika tidak, saya benar-benar tidak ingin melihat Anda sedetik pun, meskipun hatinya tidak bahagia." Liu Jiahui masih berkata dengan sangat rendah hati, "Ah Zong, saya tahu bahwa Anda, Tuan, tidakkah Anda bersedia melakukannya berdebat denganku? Tapi aku bersalah dalam masalah ini, menyebabkanmu menjadi tunawisma di Amerika selama 20 tahun. Aku merasa sangat bersalah karenanya, jadi aku memintamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahannya." Chen Zhaozong sedikit bingung, tapi dia tetap berkata dengan sangat sopan, "Tuan Liu, Anda benar-benar tidak perlu menebus saya. Saya tidak pernah menyalahkan Anda dari awal sampai akhir. Jika Anda bisa melepaskan saya dan biarkan aku kembali untuk bersatu kembali dengan keluargaku, aku sudah sangat puas." Liu Jiahui berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Fang Jiaxin yang berdiri di sampingnya. Fang Jiaxin segera mengeluarkan tas arsip dari tas tangan Hermesnya dan menyerahkannya kepada Liu Jiahui. Liu Jiahui mengambil tas arsip dan berkata kepada Chen Zhaozong dengan wajah tersanjung, "Ah Zong, ini adalah informasi hak properti dari villa di sebelah keluarga Huo. Saya membeli properti ini pada sore hari. Mulai sekarang, properti itu milikmu. Itu hanya sedikit pemikiran dariku."
Chen Zhaozong memandang Liu Jiahui dengan heran, dan pikiran pertama di benaknya adalah dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Yang pertama adalah Lau Ka-fai kemungkinan besar tidak mau memberikan kompensasi kepada dirinya sendiri. Kedua, bahkan jika Liu Jiahui benar-benar ingin memberikan kompensasi kepada dirinya sendiri, tidak perlu membeli villa di sebelah rumahnya sendiri dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Chen Zhaozong tahu betul bahwa meskipun Liu Jiahui tidak berani melakukan apapun padanya kali ini karena Ye Chen, dia pasti masih sangat membenci dirinya sendiri. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memberinya villa di sebelah? Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini adalah Ye Chen. Berpikir bahwa perilaku Ye Chen adalah membunuh orang dan menghukum orang, Chen Zhaozong memutuskan bahwa Ye Chen pasti yang melakukan ini. Liu Jiahui tidak berani menentang keinginan Ye Chen, jadi dia hanya bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, pikiran pertama Chen Zhaozong adalah menolak. Tapi kemudian dia berpikir, karena Ye Chen mengaturnya seperti ini, dia sebaiknya tidak menolak. Bagaimanapun, saya berharap dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk Ye Chen di masa depan. Saat itu, saya ingin melayani ayahnya, tetapi sayang sekali Ye Changying meninggal terlalu dini, jadi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayar hutang saya kepadanya. Dan sekarang, dia berutang budi lagi pada Ye Chen. Oleh karena itu, jika dia bisa mengabdikan dirinya pada Ye Chen dan mati, baginya, itu akan dianggap sebagai pemenuhan salah satu keinginannya. Liu Jiahui tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Zhaozong, dan berpikir bahwa diamnya Chen Zhaozong untuk waktu yang lama adalah karena dia tidak tertarik dengan villa itu. Jadi dia segera mengedipkan mata ke Fang Jiaxin. Meskipun Fang Jiaxin merasa malu, dia masih memiliki keberanian untuk berkata kepada Chen Zhaozong, "Ah Zong, ini juga niat Jiahui, dan bibiku sedang tidak dalam keadaan sehat sekarang. Mengapa tidak membiarkan dia memiliki tempat yang lebih baik untuk menghabiskan masa tuanya?" Liu Jiahui juga dengan cepat tertawa dan berkata, "Ah Zong, Jiaxin benar. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu tetap harus memikirkan bibimu. Selama kamu menerima villa ini, kamu akan mendapatkan airnya, listrik, properti, dan pelayan villa di masa depan. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Jika bibi saya merasa tidak enak badan, dia bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Hong Kong kapan saja. Semua biaya ditanggung oleh saya." Wanita tua itu sedikit khawatir saat ini. Dia takut putranya akan mengambil alih Rumah Liu Jiahui untuk dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, bersikap lembut terhadap orang lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa Liu Jiahui mengambil alih berinisiatif datang ke pintu dan memberikan hadiah seperti itu, dia selalu merasa orang tersebut pasti punya niat buruk. Jadi, dia memandang Chen Zhaozong dan berkata dengan cepat, "Ah Zong, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibu. Ibu sekarang merasa bahwa hidup 10 atau 8 tahun lagi bukanlah masalah." Chen Zhaozong tahu bahwa ibunya tidak ingin dia melakukan apapun untuknya. Rumah ini terbalik, namun, dia adalah orang yang cerdas, dan dia tidak akan mengingat kebaikan Liu Jiahui untuk hal semacam ini. Jadi, dia bertanya langsung kepada Liu Jiahui, "Tuan Liu, ini seharusnya yang dimaksud Tuan Ye, bukan?" Liu Jiahui tersenyum canggung dan berkata dengan cepat, "Meskipun Tuan Ye yang menyarankannya, pandangannya sama dengan pandangan saya, itu bertepatan satu sama lain." Chen Zhaozong tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, jika saya tidak mengambil alih rumah ini, saya khawatir tidak akan mudah menjelaskan Tuan Liu kepada Tuan Ye, bukan?" Liu Jiahui memandang Chen Zhaozong dan menggelengkan kepalanya, sambil mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh ah, Zong, itu pasti kamu." Liu Jiahui bukan orang bodoh, dia tahu betul apa maksud Chen Zhaozong. "Awalnya, saya ingin menukar rumah ini dengan bantuan. Lagi pula, nilainya ratusan juta dolar. Jika dibuang ke laut dengan plutonium baja, permukaan laut harus sedikit dinaikkan." Chen Zhaozong tidak bisa melemparkannya ke sini tanpa mengeluarkan suara. Tapi Chen Zhaozong masih pintar. Dia bisa melihat alasannya secara sekilas,
dan kemudian mengubah sifat masalahnya dalam satu kalimat. Jika Chen Zhaozong mengambil alih villa ini sekarang, bukan karena Chen Zhaozong berhutang budi padanya, tapi dia akan berhutang budi pada Chen Zhaozong. Karena maksud perkataan Chen Zhaozong sudah jelas. Bahkan jika dia mengambil alih villa ini, itu hanya akan menguntungkan Liu Jiahui. Jika tidak, Liu Jiahui akan mendapat masalah besar jika dia tidak bisa berinteraksi dengan Ye Chen. Liu Jiahui juga yakin, dia tahu bahwa ini adalah kesepakatan yang merugi, jadi dia hanya perlu membayarnya. Jadi, dia menghela nafas dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Zong, bantu aku dan ambil alih villa ini. Jika besok nyaman, aku akan mengadakan upacara pindah rumah besar untukmu dan menunggu keluargamu menetap. Ayo turun, saya harus pergi ke Yanjing." Chen Zhaozong mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa masalahnya sudah selesai. Jadi dia menyerahkan tangannya kepada Liu Jiahui dan berkata, "Dalam hal ini, terima kasih Tuan Liu atas kebaikan Anda." Ucapan terima kasih Chen Zhaozong yang tiba-tiba memberi Liu Jiahui perasaan gembira setelah menderita. Pada saat ini, dia menghela nafas, menepuk bahu Chen Zhaozong, dan berkata dengan tulus, "Zong, saya meminta guru untuk menghitungnya. Besok jam 9.58, yang merupakan waktu yang baik, saya akan membawa mobil untuk menjemputmu bangun lebih awal. Pukul 9 masuk rumah tepat waktu pukul 58. Chen Zhaozong mengepalkan tinjunya, "Terima kasih, Tuan Liu, karena telah membuat pengaturan." Liu Jiahui merasa jauh lebih nyaman, dan senyuman terus berlanjut. Wajahnya tidak lagi menyanjung seperti di awal, tetapi lebih sangat berpikiran terbuka. Hati Fang Jiaxin yang cemas akhirnya lega. Tidak hanya itu, jauh di lubuk hatinya, masih ada kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Ia sudah terlanjur menentukan pilihannya saat memutuskan meninggalkan Amerika tanpa pamit. Kini ia sangat bahagia melihat mantan kekasihnya akhirnya bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Awalnya, dia khawatir tentang keselamatan Chen Zhaozong, dan dia juga khawatir ketika Chen Zhaozong kembali, dia akan mengungkap bekas luka Liu Jiahui, membuat jarak antara dirinya dan Liu Jiahui semakin buruk. Tapi dia tidak menyangka kemunculan Ye Chen akan menyebabkan perubahan besar dalam banyak hal. Sekarang, masalah Chen Zhaozong tidak hanya telah diselesaikan dengan baik, tetapi sikap Liu Jiahui terhadapnya juga telah banyak berubah. Jika dia menyerang saat setrika masih panas dan menemani Liu Jiahui ke Gunung Yeling di Yanjing selama 3 bulan, Liu Jiahui mungkin benar-benar menganggap dirinya sebagai pasangannya. Tampaknya semuanya telah berlangsung selama 20 tahun sebelum akhirnya berakhir, tetapi dia secara tak terduga menjadi pemenang terbesar. Liu Jiahui menyelesaikan tugasnya dan ketegangan sarafnya akhirnya mereda. Pada saat ini, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Ah Zong, saya tidak akan mengganggu reuni Anda dengan keluarga Anda selarut ini. Besok pagi, saya akan datang ke sini sendiri." Chen Zhaozong mengangguk dan mengirim Liu Jiahui dan Fang Jiaxin ke pintu. Setelah mengantar mereka berdua pergi, Chen Zhaozong kembali ke rumah. Terlihat jelas bahwa adik-adiknya sangat bersemangat, tetapi ibu tuanya sedikit khawatir. Chen Zhaozong berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Urusan hari ini semua diatur oleh Tuan Ye. Kita hanya perlu bertindak sesuai dengan keinginan Tuan Ye. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain." Wanita tua itu mendengarkan. Pada titik ini, kegugupannya sedikit mereda, dan dia berkata, "Saya khawatir Liu Jiahui menyembunyikan pisaunya di senyumannya. Jika dia ingin menyakitimu di masa depan, ibu takut kamu akan berada dalam bahaya." Chen Zhaozong tersenyum dan menghibur, "Bu, Tuan Ye adalah pria dengan bakat besar dan kekuatan tak terduga. Liu Jiahui tidak akan pernah memiliki pikiran jahat lagi." Setelah mengatakan itu, Chen Zhaozong bertanya padanya, "Apakah Anda tahu mengapa saya membawa Fang Jiaxin ke Amerika Serikat?" Wanita tua itu tanpa sadar berkata, "Bukannya Liu Jiahui menyebarkan berita ke dunia luar bahwa dia ingin membunuhmu?" Chen Zhaozong mengangguk dan berkata, "Jika Tuan Ye juga menyebarkan berita ke dunia luar bahwa dia akan dibunuh, dia pasti akan berlari lebih cepat dari saya. Dia dan saya,
kesenjangan antara Tuan Ye bahkan lebih besar daripada jarak antara saya dan dia saat itu. Bersambung.